Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membuat dulu objek untuk praktek pada latihan kali ini, yaitu membuat material ray trace. Objeknya saya buat dari 2 dimensi line ya, membentuk seperti ini. Nanti ini adalah desain saya untuk membuat gelas wine ya. Kalau selesai, klik tengah bisa ya, klik mouse di tengah, kemudian kita edit, vertexnya dirapikan ya. Hasil dari kerapian subobjek vertex itu nanti mempengaruhi material yang diterapkan kepada benda itu ya. Ya, ini semaksimalnya ya di desain ya, sesuai dengan pengalaman kita menjumpai gelas ya di dunia nyata gitu ya. Nanti kalau kurang bisa dimodifikasi lagi. Kemudian kita beri latte, ini zoom all, kemudian subobjek latte aksisnya itu ya kita sesuaikan ya. Hasilnya bisa lihat flip normal, ini kalau normal ya sudah ya. Kemudian kalau mau mengedit lagi ya bisa saja ya, dengan cara show end resultnya itu dinyalakan ya, show end result, kemudian kita edit vertexnya. Nah itu, kalau tanpa show end result, hasil editingnya tidak tampak duluan ya. Kalau diklik show end result, ini bisa tampak. Nah, misalnya saya edit seperti ini aja ya, gelasnya ini. Ya, sekali lagi, bentuk dari modifikasi atau modeling kita ini mempengaruhi langkah material. Langkah material mempengaruhi hasil akhir dari objek yang kita buat. Ya, nanti bisa dilihat pada saat setelah kita terapkan material kepadanya ya. Ya, kita lihat di teori dulu ya. Saya membahas bagaimana sebuah benda model 3D itu bisa menyerupai kenyataan ya. Memang dibangun sebuah environment yang menyerupai kenyataan ya. Misalnya itu kalau keran, berarti kan ada di dapur. Nah, itu dapur seluruhnya itu kita build dulu atau kita buat dulu atau kita model dulu ya. Kalau di situ kita dapati secara teori itu adalah kedalaman objek ya. Nah, kedalaman objek itu mengacu pada kedalaman fisik material sendiri ya. Jadi kalau materialnya misalnya pakaian ya, nah itu harusnya Anda punya imajinasi bagaimana sebuah kedalaman ya, dari tekstur atau dari fisik materialnya itu bisa tercermin ya dari hasil render. Nah, itu tentu kita membutuhkan sebuah ruang ya untuk menyimpan objek itu sehingga mirip di dunia nyata ya. Jadi semua objek di dunia nyata itu memiliki kedalaman ya. Nah, untuk itu di praktek berikutnya, untuk mensimulasikan gelas yang nyata ini, kita buat ruangannya dulu. Kalau buat ruangan kan terlalu lama. Nah, nanti saya akan buat box saja ya, box kotak yang mensimulasikan bahwa gelas itu adalah berada di ruang nyata atau bukan berada di ruang hampa ya. Ruang nyatanya itu berupa dinding-dinding kayu ya. Nanti kita prakteknya seperti itu. Baik, untuk memulai ini kita save dulu ya benda yang sudah kita buat.
Nah, ini saya beri nama gelas dalam ruang karena harus ada ruangnya ya. Kemudian ruangnya kita buat dari box ya, box. Kita zoom all dulu. Nah, ini tombolnya di bagian kanan bawah ya, nanti bisa di explore sendiri ya. Ini boxnya untuk lantai, kemudian box untuk dinding-dindingnya. Ukurannya bebas saja ya, karena ini hanya simulasi bahwa benda itu benar-benar ada di ruangan ya, bukan. Kalau hanya gelas berarti bendanya itu ada di ruang hampa, kalau cuman gelasnya toh. Nah, ini kita buat dinding-dindingnya. Sama ya, untuk semua sisi-sisi kita buat pakai box saja. Ya, kalau sudah begini Anda tinggal klik box itu, terus tekan shift and drag ya. Nah, tekan shift and drag gitu aja, itu sebetulnya sudah ya mengcopy objek ya. Pilih yang copy aja. Ini juga sama, shift klik and drag ya. Dengan cara yang sama kita untuk buat yang bagian sisi terakhir ya. Nah, kemudian untuk materialnya yang ini kita beri kayu ya. Kayu kan diffuse bitmap ya, kemudian kita beri kayu. Nah, kayu boleh terserah Anda mau pakai apa. Saya pakai kayu ya, oke. Kemudian kita terapkan ke objek, kan ada namanya assign material to selection. Nah, itu ya, semua dinding kayu itu ya, dinding kayu maksudnya itu ruangannya itu ya, semuanya pakai itu. Ya, inilah perlunya Anda menyesuaikan diri bekerja secara 3D itu, memanfaatkan viewport yang disediakan ya. Jadi untuk perspektif itu biasanya untuk melihat hasil pra-render saja ya. Nah, tapi kalau bekerjanya itu di front viewport, top viewport, dan sisi ya, left atau right. Ya, ini assign material to selection ya, ini sudah. Jadi ini bendanya seakan-akan ada di ruangan. Nah, ruang tanda kutip ya, kotak itu ya. Nah, kita lihat bendanya ya dengan cara di zoom aja, zoom ya, kita zoom sampai ke dalam. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda lihat di teorinya tadi ya, kerannya itu ada di dapur. Nah, kalau ini gelasnya ada di ruangan ya. Ruangannya ruang kotak, box ya, gini aja misalnya ya. Nah, kalau sudah, kita akan terapkan material kaca ya. Save dulu. Nah, untuk material kaca itu mudah saja ini ya. Hanya beberapa, mungkin di internet bertebaran teknik berbagai macam pendekatan ya. Ini saya pakai yang paling simple. Kita pakai slot yang kosong, terus metal. Loh, untuk gelas kok metal? Itu memang eksplorasinya ketemunya seperti itu ya. Nah, ini pilih, nanti bisa diedit lagi ya untuk hasilnya. Karena sebenarnya hitam itu kan semakin, kalau di 3D Max itu hilang ya hitam itu.
antara hitam dan putih gitulah ya. Nah ini untuk kilaunya ini bebas saja, paling tidak ya 100-an gitu. Terus kilaunya itu ini belum kelihatan karena memang belum diterapkan ya. Terus scroll ke bawah. Nah, map refraction itu ada refraction, kita pilih ray trace ya, ray trace ya. Oke ya. Nah ini nanti juga bisa kita modifikasi setelah lihat hasilnya. Ini kita pilih non dulu, misalnya backgroundnya ya. Oke ya, nanti hasilnya kita lihat dengan di render ya. Terapkan dulu ke objek gelas, klik ya. Ya, hasilnya dilihat dengan cara render. Ya ini seperti ini. Kalau kurang mendekati kenyataan ya modifikasi lagi parameternya ya. Ya misalnya seperti ini. Parameternya bisa juga diberi lampu ya. Kan semakin mendekati dunia nyata ya, diberi lampu omnilight, itu lampu bolam ya. Nah lampunya tentu di atas gelasnya ya, di atas gelasnya. Terus ya nanti posisinya diatur sesuai artistiknya. Nah ini setelah dikasih lampu bolam, rendernya agak lama. Nah ya semakin menjadi nyata ya. Oke seperti ini. Kalau mau lebih nyata lagi, modifier lagi ya, semakin kita explore. Nah ini kan biasanya itu 16 ya segmennya, supaya lebih halus kita, nah itu kan 15 kotak-kotak ya, kita beri 60 supaya lebih halus ya. Kemudian misalnya warnanya saya turunkan sedikit, sebenarnya tidak usah terlalu hitam sebetulnya ya, bagus kalau tidak sudah ya, tidak usah terlalu hitam. Kemudian posisinya agak kita putar ya misalnya, karena kan tadi di vertex bagian bawah gelasnya itu kan bersinggungan ya, jadi dia itu menghasilkan ada bayangan gelap ya. Makanya modeling yang bagus itu menggunakan imajinasi bagaimana benda itu nanti jadi pada akhir pemberian material ya. Nah ini hasil modifikasi terakhir ya, seperti ini. Untuk lebih nyata tentu kita perlu eksplorasi lebih lanjut ya. Latihan berikutnya kita buka file hasil latihan material yang terdahulu ya, seperti ini. Misalnya saya sudah membuat dulu ya untuk latihan awal material ya, ada botol, kemudian apple-nya kan menggunakan bump mapping ya, kemudian ada permukaan yang reflection itu ya, seperti kaca, itu pertemuan yang terdahulu. Nah sekarang kita akan membuat dekalnya atau stikernya ya. Nah, pertama kita lepas dulu ya, bisa di copy atau di lepas ya. Kalau ini kita copy aja dulu ya, misalnya di bagian yang mau diberi stiker, di detach, dicopot ya, di detach. Ini komputernya sudah mulai nge-lag ya. Nah ini detach ya. Kalau elemen itu lepas, kalau clone hasil kopiannya ada sendiri ya. Boleh ini pilih salah satu, saya pilih clone untuk memperlihatkan, untuk kita bisa belajar ya. Kemudian kalau kita tekan select by name ya, atau tekan H di keyboard, tuh bisa pilih objek yang baru kita buat ya. Nah ini kita beri materialnya ya, mudah saja pakai bitmap ya, gitu aja ya. Misalnya material editor, kita pilih ruang kosong, ini masih ada kosong
ya. Kemudian pilih material editor. Oke ya, kemudian kita pilih, nah ini misalnya labelnya sirup nanas ya. Kita view, kita aksen dulu, terus view map in viewport, show map in viewport. Terus ya kita tinggal beri satu modifier lagi ya, modifier lagi UVW map ya, UVW map. Nah ini sebetulnya jadi satu ya. Kalau supaya terlihat di depan ya diposisikan di depan botol dulu ya. Ya ini supaya posisinya di depan botol. Ya, nah itu. Karena kalau di dalam botol nanti ya tidak kelihatan, yang kelihatan botolnya ya. Ya mudah saja, itu tinggal diberi UVW mapping ya. Nah itu. Nah kalau sebelumnya kan masuk di dalam bodi botol. Nah terus untuk menghilangkan putihnya kita tinggal pakai map opacity ya. Ini kita ke atas dulu, go to parent, mapnya kita pilih opacity ya. Opacity-nya kita lihat ya, sudah saya siapkan. Nanti Anda bisa buat ya. Nanti kita review. Ya, nah, seperti ini bitmap. Nah, kita pilih yang hitam seperti ini. Coba kita render. Ya, itu sudah hilang ya putihnya, bagian putihnya. Nah, jadi kita lihat di opacity dengan stikernya ya. Nah itu opacity itu yang hitamnya itu ya, untuk menutup bagian yang tidak ingin terlihat di material. Nah coba kita render lagi ya. Nah hasilnya Anda berarti memang harus buat dua ya, satu stikernya dan satu untuk menutup bagian yang memang ingin disembunyikan ya, seperti itu. Untuk berikutnya kita latihan membuat pencahayaan. Ya untuk bendanya saya buat box-box sederhana saja dulu. Ini lantai ya, misalnya kita buat ruangan gitu ya, ruangan. Nah ini kemudian kita buat pintu. Nah ini saya akan memperkenalkan kompon ya, memperkenalkan kompon. Nah kompon itu menghubungkan atau dengan cara mengurangi ya, atau menambah ya, menghubungkan dengan cara mengurangi atau menambah. Ini kompon. Shift drag copy biasa ya, ya copy aja. Kemudian kita pilih ya, ini saya pastikan masuk dulu ya. Ini kan mau buat pintu ya ceritanya. Nah ini box akan saya lubangi dengan yang warna hijau ya. Nah kompon boolean. Nah ini boolean yang A itu sudah terseleksi, box 02, akan dikurangi dengan B. B nya kita pilih, klik, nah dikurangi. Nah kalau caranya mau berulang kali Anda harus selesaikan dulu ya. Klik select tool. Nah ini select tool, boolean lagi, pick lagi. Nah dan begitu seterusnya ya, kalau mau mengulangi perintah. Ya ini kita dapati satu pintu ya. Maka katakanlah ini temboknya, terus ini lantainya, temboknya kita buat dulu. Nah ini jendelanya atau pintunya ya.
Nah, kalau pencahayaan ya memang harus ada objek yang jadi terkena cahaya. Nah, ini saya buat sederhana saja. Ini tadi boolean kompon itu untuk pintu. Kemudian kita pilih target spot ya, target spot. Nah, ini. Kalau tadi kan omni itu bolam, kalau target spot ini ya kita akan memanfaatkan spotnya itu sorotannya itu ya. Target itu ada titik targetnya. Ya, nanti kalau yang unlimited itu ada sendiri ya, free direct dan free spot itu ya. Nah, ini. Jadi yang terkena sorotannya itu ya, sorotannya itu yang akan kita lihat, yang bisa kita lihat. Shadows bisa dinyalakan, akan menghasilkan bayangan ya, seperti itu. Ini dasar lighting saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Baik, untuk lighting ya atau pencahayaan saya berikan pengantar dulu. Kalau tadi kan hanya secara praktek ya, mudahnya itu ya dengan menambahkan tools ya berupa spot, target dan omni. Nah, sebenarnya lightning itu dalam 3D itu ada beberapa ya. Jadi cahaya dan kamera nanti hampir sama ya. Tadi saya kan menggunakan ada kamera untuk mengunci tampilan botol ya, yang supaya kita bisa mudah melihat latihan stiker. Nah, untuk yang sebelumnya caranya sama ya. Sebelum kita menggunakan lightning itu ada kamera tadi ya, kamera dengan lightning ini pengoperasiannya sama di 3D Max. Nah, lightning itu sebetulnya untuk mensimulasikan dunia nyata ya. Nanti ada natural light ya. Natural light itu ya juga disimulasikan dalam software 3D ya, sun and moon. Biasanya untuk model interior ya dan eksterior. Kemudian ada artificial light. Artificial light itu ya cahaya dari hasil karya manusia ya. Ada lampu, kemudian api ya. Nah, secara pencahayaan ya, nah ini untuk menghasilkan objek yang nyata baik itu ya ada 3 sistem ya. Ada key light ya, dan ada fill light ya. Jadi objek yang terkena cahaya, dan ini fill light itu akan mengiluminasi ya, menambahkan cahaya lebih ya dengan cara bounce, memantul ke objek sehingga menjadikan objeknya itu lebih tampil, lebih berada gitu, tampak dalam scene ya. Nah, dalam 3D Max itu penggunaan ya key light dan fill light ya, itu nanti tekniknya menggunakan parameter pada artificial light tersebut ya. Misalnya, nah kita lihat gambarnya langsung di sini. Nah, kalau ini cahaya yang langsung mengenai ya, kalau kita lihat dari contoh yang ruangan ya. Nah, ini misalnya di ruangan ini ada cahaya langsung ya, seperti yang kita praktek di awal itu ada cahaya yang langsung mengenai gelas ya. Nah, kemudian ada B itu bounce ya, atau reflect, cahaya yang memantul ke B. Nah, kemudian ada C, ambient ya, sisa-sisa cahaya lah ya yang jatuh ke ruangan tersebut. Nah, ini nanti tekniknya tersendiri dengan cara exclude dan include ya.
Ya, seperti Anda tahu ya, kita bermain cahaya itu dengan RGB, red green blue, kalau disatukan menjadi putih. Nah, nanti di 3D Mark itu ada include dan exclude ya. Uniknya kalau di dunia nyata itu kan semua bisa terkena cahaya. Nah, kalau di namanya juga buatan ya, dunia 3D kita ini buatan, ada benda itu bisa dikecualikan ya. Satu cahaya mengenai benda dan kecuali benda tripod misalnya gitu ya, include dan exclude tekniknya. Kemudian untuk menciptakan hal yang lebih mendekati nyata lagi, yaitu dengan far or near, jauh dan dekat ya. Ya, jadi misalnya seperti itu ya, cahayanya hanya terkena sebagian ya, mejanya itu kan lihat di sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri ya, setelah melihat adegan di sebelah kanan lebih nyata yang di kanan ya. Jadi ada jangkauan cahaya. Nah, kemudian tadi yang kita praktekkan itu adalah ya, target direct ya. Nah, itu terdiri dari komponen berikut ini ya. Ini ada sumber cahaya, ini light cone, fall off itu jatuhnya cahaya tadi seperti yang ini. Nah, jatuhnya itu bisa bergradasi gini nanti tampaknya ya, tampaknya berarti ini batas cahayanya. Dan ini hotspot itu bagian yang paling terangnya. Nah, target ini memudahkan kita mengontrol bagian mana yang terkena cahaya. Ini hampir semua tools mengenai cahaya seperti ini komponennya ya. Ada light cone, fall off, dan hotspot ya, dan target light. Nah, kalau yang omni tentu saja tidak ada ya. Omni itu seperti bola lampu ya, biasa begitu. Nah, cahaya ya tadi kita hanya menggunakan satu teknik, hanya di enable ya, cahayanya seperti ini. Coba kita bayangkan kalau objeknya itu tidak ada cahaya dan bayangan yang dihasilkan. Nah, seperti ini, seperti ya tidak nyata. Kalau ada cahaya kemudian bayangan, nah itu kan lebih mendekati kenyataan ya, seperti ini. Di cahaya itu bisa memberikan kesan kesejajaran ya, secara jarak, dan menampilkan sudut pandang ya. Kalau ini dengan yang bulat yang di bawah ini berdekatan, itu hasil dari bayangan. Sedangkan yang posisi ini adalah di tembok ternyata ya. Kalau ada shadows-nya itu bisa mencitrakan sebuah jarak kedekatan ya. Komposisi yang mungkin kita tidak hadirkan di scene bisa dihadirkan bayangannya saja untuk menciptakan hal-hal yang lebih nyata ya, seperti ini. Yang bisa kita berikan itu adalah memberikan tambahan kontras ya kepada satu model objek ya, juga mengindikasikan ada ruang di situ ya. Kalau tidak ada shadows ya sama sekali tidak terlihat nyata. Nah, seperti ini akan mengintegrasikan elemen ya. Kalau kita tidak merender bayangan dari kudanilnya ini, tidak bisa dikatakan bahwa adegan ini adalah adegan yang satu ya. Tapi begitu ada bayangannya, nah ini semua menjadi satu elemen, satu CG atau computer graphic art yang menyatu ya.
Jadi perlunya penggunaan lightning dan cahaya. Nah, nanti dari tekniknya ya, tadi kita hanya mengenable, jadi cahayanya menghasilkan bayangan yang standar. Ada yang ray trace itu bayangannya agak menyerupai nyata ya, tapi ini memerlukan memori komputer yang agak tinggi ya. Ya itu teknis saja. Nah, untuk berikutnya nanti kita juga akan bermain dengan bounce rate dan bagaimana cara penerapannya ya. Jadi kalau materinya cukup ya, nanti akan kita tambahkan cara teknik pembuatan tadi ya, cara pembuatan pencahayaan memantul ya, dan cara pembuatan cahaya yang exclude include ini ya. Demikian, selamat praktek dan selamat belajar.